Hello, welcome to episode 2. Ih, benci juga ya digabung-gabung gitu ya bahasanya. Hai, selamat datang di episode 2 dari Babat Baca Bareng Omat plus Booklog. Wah, siapa yang menyangka bahwa sebuah ruang gila mencintai komitmen gila? Sorry. But anyway, kita bulan ini baca 4 buku. Gue sangat mencintai diri gue yang dengan gegabahnya memutuskan untuk membaca 4 buku. Kita membaca buku pertama itu adalah Ajengan Anjing dari Ridwan Malik. Maaf banget bagian anjingnya agak kita highlight ya di sini karena penuh dengan kekesalan mengingat banyaknya thank you. Nah, terus yang kedua kita baca Butter. Wait, it's basically the third book that I finish this month. Jadi kita taruh dia di sini dulu. Buku kedua itu Memasak Harapan. Tadi baru kita masuk ke buku ketiga yaitu Butter. Dan buku terakhir yang kita baca adalah Gerwani. Kisah tapol wanita di kamp Lantungan. Bilang kalau sebenarnya gue tuh suka ada semacam konsep ya dalam memilih buku yang akan gue baca setiap bulannya. Konsep gue di bulan ini sebenarnya nggak ada. Selain karena satu buku ini tuh pemberian dari Kompas. Jadi penerbit buku Kompas. Jadi gue ngerasa wow, sangatlah tidak bersyukur kalau tidak kau baca-baca gitu kan. Dan dalam satu waktu yang sama gue teringat bahwa gue tuh Iya, dan dalam satu waktu yang sama, gue tuh teringat kalau misalnya gue itu pengen banget beli buku Memasak Harapan. Karena ada keterkaitan antara kedua buku ini, di mana dua-duanya membahas tentang Gerwani. Gitu kan? Terus, buku Ajengan Anjing ini tidak dalam wishlist gue sama sekali, tapi waktu itu gue sedang berkunjung ke Kini. Jadi Pacar Merah tuh lagi ada bikin toko buku di sana, pop up lah ya. Terus gue melihat, gue tuh tergila-gila sama desain cover, desain sampul buku yang lucu gitu. Terus gue ngerasa lucu ya, kayak bungkus rokok rokok-rokok daerah gitu. Jadi gue kayak carilah judulnya ini seperti apa di internet dan ceritanya seperti apa, dan ternyata menyenangkan. Terus yang terakhir adalah Butter. Nanti akan cerita panjang sih tentang si buku ini satu ini. Tapi yang pastinya gue beli buku ini udah lama semenjak gue ke Jepang. Gue kepikiran pengen baca buku ini karena direkomendasikan oleh pemilik toko buku yang sangat spesial di sana. Akhirnya gue beli buku ini. Nah, membaca 4 buku di bulan Agustus ini tuh sungguh challenging sebenarnya. So, let's rewind. Bentar. Gue lupa. Sebelum gue rewind, gue mau bilang terima kasih dulu buat kalian semua yang udah nonton episode pilot. Soalnya pas gue ngelihat video pertama tuh gue kayak, pertama-tama, gila juga ya. Kayak siapa yang akan nonton orang yang lagi overstimulate sendirian dengan buku-buku yang dia baca. Ternyata kalianlah orangnya. Terus yang kedua, yang bikin gue stres juga adalah, gue tuh baru sadar, mood gue tuh gampang banget berubah. Gangguan psikis yang akhirnya mengaruskan. Itu kadang ngerasa kayak gue tuh cara bicara gue tuh gampang banget berubah. Nah, jadi video pertama itu tuh karena keempat bukunya menurut gue serius sih enggak, gangguan psikis yang akhirnya mengaruskan. Tapi pada eksplorasi emosinya tuh kadang ngerasa kayak gue tuh parah banget. Jadi gue juga nge-reviewnya somehow kayak serius banget. Terus gue kayak, lo siapa? Gue bilang gitu. Jadi akhirnya kayak, inilah sebuah ruang gila yang sebenar-benarnya sebuah ruang gila, kita perbaikin tonality itu di video ini. Baiklah, kalau begitu, let's rewind. I just finished my run today dan gue senang banget sebenarnya. Gue masih belum mau melepas pakaian ini. So, shout out to Price Sports Club. Gue mulai dari Ajengan Anjing dulu ya untuk update-nya. Jadi Ajengan Anjing ini gue sudah masuk ke halaman 166.
Total tuh dia ada 330 halaman. Ajangan Anjing memberikan gue bukan pengalaman, kesadaran baru tentang membaca karya tulisan. Gue tuh mulai ngerasa, apa ya gitu, kayak ada sisi repetisi di dalam buku ini dari cara dia bercerita. Jadi paham gak sih kayak berulang, kayak ada satu kalimat yang diulang-ulang terus padahal sebenarnya maknanya tuh hampir sama gitu. Kayak misal ya, jadi cara penulisannya tuh gini. Hal pertama yang dikerjakan Ajengan Oyong setelah ditinggal Mama Aleh adalah melamun. Ia mencoba mengingat segala kenangan bersama Mama Aleh. Betapa masa-masa itu begitu indah warna-warni. Masa-masa saat ia bisa menyaksikan secara langsung kehebatan Mama Aleh. Masa-masa saat ia nyaris menghabiskan kesehariannya dengan bertanya ini itu kepadanya. Masa-masa saat setiap hari ia dapat memperbincangkan segala hal dengannya. Gue belum bisa bilang it's a page turner. Jadi kayak page turner tuh lumayan bikin lo seru untuk pengen balik halamannya terus-terusan. Enggak. Tapi gue suka hal-hal kecil yang bersifat sangat lokal dan kental banget kedaerahannya di dalam buku gitu. Hal-hal yang kayak, oh gini ya orang-orang yang mempercayai Prabu Siliwangi. Oh ini ya orang-orang yang oh ini ya hierarki di dalam pesantren gitu yang dibangun oleh keluarga, di mana keluarganya tuh dari awal punya benturan norma juga antara agama dan juga adat yang berkembang di dalam komunitas gitu. Jadi untuk aspek itu dia menarik. Untuk aspek penulisan, gue belum ketemu yang membuat gue kayak gitu. Mari kita selesaikan, nanti kita seperti biasa akan dibahas di akhir video. Hello. Malas banget setup dan duduk di kursi gue karena gue lagi super invested baca Butter. I'm on my 4th chapter, halaman 104 dari 452 halaman. Gue pengen banget bisa selesaiin ini malam ini, gue gak ngerti gimana caranya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Siapa yang merdeka? Anyway, kan kemarin gue bilang kayak gue mau menyelesaikan Butter dengan Shigera. Gue baru menyelesaikan setengah halaman. Jujur, this month I'm so glad that ada aja kegiatan gue. Kan Pak, for love. By the time you're seeing this video, kita akan ada arisan buku ya. Mimpi arisan itu terjadi dan diajakin sama Mason Laformio. Supposedly when I uploaded this video udah ada video juga di Instagram. But inilah akibat dari gegabah itu. Konsepnya bulan ini adalah membaca satu buku bahasa Inggris, satu buku bahasa Indonesia, dan satu buku non-fiksi. Ini sekarang gue udah struggling. Gue yakin masih bisa gue selesain, tapi emang manajemen waktu gue tuh lagi kayak, gue gak bilang berantakan, I'm very productive, tapi ya jadinya badan gue juga capek, dan gue gak mau maksain kalau misalnya gue di momen yang gue gak bisa menikmati bacaan gue, ngapain gue baca bukunya. Talking about Butter, jadi tanggal 16 Agustus tuh I post a content karena gue gak sabar nungguin ini selesai baru gue bahas gitu. Jadi intinya gue membahas sebuah paragraf yang membahas juga gila ya, perspektifnya terhadap kegiatan domestik perempuan gitu. Terus ada statement dia di buku ini yang gue ngerasa kayak kalau misalnya ya ketika akhirnya perempuan melakukan sesuatu untuk cowok gitu kan, untuk pria, nggak selamanya berarti it's a domestic act gitulah perspektifnya si Kaji gitu. So I posted on my Instagram and then gue suka dapat beberapa perspektif juga. Gue lupa kalau misalnya emang ada loneliness pandemi diri karena emang itu kota yang penduduknya nggak ekspresif gitu. Yang bisa menemukan itu either lewat film ataupun lewat buku. Makanya mostly sastra-sastra yang ditulis sama penulis Jepang tuh pasti perlahan banget, pelan banget. Atau sekalinya marah banget, sinis banget. Jadi ya gitu. Salah satu orang yang komentar di Instagram gue yang bilang bahwa misalnya Kaji nih using this loneliness epidemic ataupun loneliness pandemic ini menggunakan feminine power-nya untuk menguasai laki-laki yang kesepian ini, while others see it as an act of kayak kok lo bisa sih gitu doang gitu, kayak itu kan cuma kegiatan domestik doang, tapi sebenarnya kayak it's more than that. Kayak feminine power tuh start from simple things yang
orang-orang tuh selalu mikir it's just an obligation, but for women, it's a strategic thing to do. Kayak itu hal-hal yang sangat-sangat bisa apa ya, di diekspor keuntungannya gitu. Dan itu yang gue suka banget dari si paragraf yang gue bacakan kemarin. 1, 2, 3 tes. Selesai baca 3 buku. Baca 1 buku lagi. Sorry. Nah, sekarang gue mau membaca Gerwani. Gue mulai tertarik untuk mempelajari tentang apa yang terjadi tentang Gerwani itu waktu gue baca The Jakarta Marathon pertama kali. Narasi Gerwani dikembangkan secara fiksi tapi berdasarkan sejarah di bukunya Sochen Marching yang dari dalam kubur. Adalah cerita tentang kehidupan para tahanan politik selama di kamp Lantungan. Jujur gue belum mencari tahu lebih banyak juga tentang seperti apa kamp Lantungan itu, jadi mari kita pelajari bersama saat gue membaca buku ini. Ya, seperti itulah bulan Agustus gue. So now let's talk about these books. Oh, tenang. Tadi gue kayak pas lagi gini kayak, oh, oke juga ya. Gak bisa gue jadi YouTuber kalau gini ceritanya. Kita ngomong lama banget depan kamera, tapi gue kebanyakan self-love nih. Ini kayak, anyway, mari kita bahas buku-buku ini. Seperti biasa gue akan membuka laptop gue, karena kalau versi panjang banyak catatan ya teman-teman. Also, sebelum gue mulai, gue mau disclaimer. Makin kesini gue makin sadar, karena gue makin sering bikin konten tentang buku. Gue juga makin menemukan motif gue membaca buku itu apa. Ternyata motif gue adalah, gue cinta banget kalau misalnya gue ketemu konteks baru. Gue pernah ngomong ini di Instagram story gue. Gue bilang bahwa what I feel when I know something is it liberates me. Gue terbebas dari ketidaktahuan, karena makin gue nggak tahu, makin gue terganggu. Jadi dengan gue banyak baca buku atau baca apapun itu, gue akan selalu menemukan konteks-konteks baru yang gue tidak kenal sebelumnya, yang gue tidak pahami sebelumnya. Dan itu yang menjadi motivasi gue juga untuk membaca buku. So kan, kalau lo datang ke channel ini, ke kanal ini untuk melihat buku-buku apa yang lagi trending dan gue review, maaf banget nggak akan ada. But I hope that we can interact towards the topic that I'm talking about. Jadi gue harap ini bisa menjadi diskusi 2 arah lewat kolom komentar. Thank you. Senang banget kalau gue ngopi tuh kayak menarik banget juga sebenarnya, karena di bulan Agustus ini, selama gue membaca buku-buku ini, ada diskusi yang sedang bergulir di dunia maya. Yes, kita banyak ngebahas karya-karya penulis dari Jepang, dari Korea, but we never really talk about Southeast Asian author gitu. Terus juga ada yang ngebahas bagaimana kita mengglorifikasi pembangunan cerita-cerita dari penulis-penulis barat yang sangat dar-dar-dor. Tapi ketika kita baca penulis-penulis Asia tuh kayak, aduh lambannya, aduh kayak bertele-tele ya, draggy ya, repetitif ya gitu kan. Dan itu kayaknya bisa gue jawab menurut persepsi gue dan asumsi gue dari buku-buku yang gue baca bulan ini. Kita mulai dari buku pertama yang kita baca, Ajengan Anjing oleh Ridwan Malik. Gue tuh suka sebenarnya kisah-kisah fable gitu loh. Kisah-kisah fable, kisah-kisah atau kisah-kisah manusia yang sebenarnya kayak setengah manusia, setengah hewan gitu. Karena gue selalu ngerasa ada hewan di dalam tubuh kita. Oh, rar. Nggak, yang itu salah. That's why gue beli buku ini. Terus yang kedua adalah, gue tuh suka banget sama salah satu cerpen dari Putu Wijaya. Gue suka banget sama salah satu cerpen dari buku ini. Kayak, wow, apakah dia akan sekompleks cerpen anjingnya si Putu Wijaya ini? Tapi ternyata ceritanya sederhana banget gitu. Dan pas ngebaca buku ini tuh gue sebenarnya dalam minggu yang lagi dar-der-dor banget juga sebenarnya. Jadi pas setiap gue balik rumah terus gue buka si Ajengan Anjing tuh rasanya kayak lagi ngerem diri aja gitu. Celah. Konsep lu banyak banget, Omat. Satu hal yang gue sadarin dari setiap karya yang ceritanya sederhana, baik itu film ataupun buku, nulis cerita sederhana itu lebih susah tau. Karena ada hal-hal yang harus lo tahan
sebagai penulis untuk tidak memaksakan karakter ini ideal seperti apa yang lo harapkan, tapi dia harus ideal di dunianya yang sederhana, plus dengan dengan objektif yang harus disampaikan juga gitu lewat cerita yang sederhana. Itu yang gue rasakan juga muncul di buku Ajengan Anjing. Dia tuh bercerita tentang seorang anjing yang diracun oleh quote unquote seorang ajengan. Jadi ajengan tuh levelnya kayak kiai gitu ya. Nah, dan ketika dia sudah meninggal, kita dibawa mundur ke perjalanan bagaimana sebenarnya pesantren itu berdiri dari seorang ajengan yang malah memelihara anjing. Dari kematian si anjing ini, kita tuh dibawa melihat bagaimana pesantren ini tuh bergerak dari pengajaran agama yang sebenarnya sangat sederhana dan gampang untuk dipahami masyarakat, serta masyarakat juga menikmati beragama, sampai ke masa-masa di mana pengajaran agama tuh menjadi lebih kompleks, banyak ngasih batasan yang malah memecahkan masyarakat-masyarakat di sekitarnya gitu. Dan itu kan kompleks ya. Lo bayangin itu sebenarnya isu yang sangat kompleks, tapi diceritakan dengan sederhana dari perspektif anjing. Ridwan Malik sendiri sebagai penulis, dia tuh gue jadi kayak coba mencari tahu proses penulisannya bagaimana, karena buku ini tuh masuk ke dalam daftar panjang Kusala Sastra, kemudian menang penghargaan sastra juga dari pengembangan dan pembinaan bahasa. Plus dia juga terpilih sebagai salah satu emerging writers di Ubud Writers and Readers Festival tahun 2025. Gue mencoba mencari tahu kayak dia tuh dari ini tuh sebenarnya gimana sih inspirasinya, dan memang dia bilang bahwa ini tuh adalah salah satu karya yang paling lama dia kerjain. Inspirasinya cukup personal karena dia juga mengalami di mana dia mempunyai anjing yang diracun oleh warga. Terus dia juga melihat ada satu orang sosok perempuan yang bercadar tapi dia memelihara anjing gitu. Kalau misalnya kita sambungin sama diskusi yang awal tadi tentang penulis-penulis Asia, gue ngerasa butuh banget banyak penulis, kita membaca karya-karya penulis dari lokal, dari daerah. Karena tadi menurut gue hidup di Jakarta yang kotanya penuh pretensi ini ya, yang kota-kota pretentious ini, kita tuh kadang-kadang suka ngerasa out of touch gitu kan dari realita yang juga terjadi di belahan daerah lain gitu. Dan menjaga lokalitas dalam tulisan menurut gue menjadi hal penting juga, karena dengan itu kita bisa paham bahwa oh masing-masing tuh cara berkomunikasinya seperti ini ya. Bagian yang paling gue suka dari buku ini tuh sebenarnya adalah universe ya, semesta si anjing-anjingnya ini gitu. Jadi pada satu chapter dia lagi ceritain gimana bapak dan ibunya akhirnya beneran bertemu gitu. Jadi bapak si anjing ini tuh anjing yang paling dihormati lah gitu kan, paling ganteng. Ibunya enggak yang paling cantik, enggak yang paling jelek. Jadi ngerasa insecure, terus kayak oh gue pengen bersama anjing ini gitu. Pada suatu saat mereka akhirnya bertemu lah gitu, karena si ibunya tuh lagi diserang sama anjing-anjing kampung yang kalau di sini tuh digambarinnya kayak kudisan jelek deh pokoknya gitu, kayak gue mah nggak mau lo pegang gitu kan. Terus pas lagi disudutin tiba-tiba bapaknya tuh muncul gitu. Terus akhirnya mereka ngobrol lah gitu kan. Narasinya gini, dunia serasa runtuh diganti surga. Ibu begitu senang tapi sekaligus bingung dan hanya bisa celingukan salah tingkah. Kamu tak apa Kayas? Ibu gemetar. Dari mana ia tahu nama itu? Guru Dayat memberitahuku, kata si anjing. Ibu jadi semakin salah tingkah. Aku Bob, tapi Guru Dayat lebih senang memanggilku Hawuk. Ibu tak bisa terus diam. Ibu harus menjawab. Ibu harus berkata sesuatu. Nah ini yang gue bilang kayak penulisan cerita Asia itu suka kayak berulang-ulang, berderet-deret gitu. Tapi gue ngerasa kayak, ya inilah nuance yang dibangun di naskah lokal gitu. Kayak nonton sinetron aja. Kapan lagi ibu bisa mendapat kesempatan seperti ini? Hawuk, bukannya abu-abu, kata ibu akhirnya. Jadi kan tadi nama anjingnya Hawuk, sementara bapaknya kan hitam banget, berotot gitu.
Entahlah, kata si anjing hitam, kata si Hawuk. Jadi, Bob atau Hawuk? Tanya si ibu, kata si betina. Suka-suka kamu saja, ia tersenyum. Terima kasih, Kang Hawuk, ia mengangguk. Kayas, bukannya merah muda, kata si bapak. Entahlah, dan kami tertawa. Maaf banget, bless my fragile heart, yang gitu aja gue bisa salting, tapi kayak gue mencintai ajangan anjing karena kesederhanaannya. Next, we're moving to the third book dulu. Kita mau bahas Butter. Dari desa pesantren di Indonesia, kita berjalan-jalan ke Hirasai. Kita ke Jepang. Waktu itu gue sedang liburan ke Jepang. Gue menyempatkan diri ke sebuah toko buku namanya ETC Books. Gue post tentang toko buku ini juga di Instagram gue. Intinya ini adalah toko buku feminis yang memang dia menjual mostly adalah buku-buku feminis dari seluruh dunia. Beberapa dalam bahasa aslinya, beberapa diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Gue ingin membeli buku The Memory Palace dalam bahasa asli. Tapi ternyata habis. Jadi gue belinya adalah si Convenience Store Women dalam bahasa Jepang. Cuman setipis ini, astaga, tipis banget. Oh ya, Saya Kamu Rata, itu tuh juga kurator di toko buku ITC. Terus gue nanya, siapa sih penulis feminis lainnya dari Jepang gitu kan? And then dia menyebutkan nama ini. Lo harus baca Asako Yuzuki. Lo harus baca Butter karena ini tuh Asako Yuzuki adalah salah satu penulis paling feminis di Jepang, dia bilang. And then gue belilah, long story short, pas balik ke Indonesia. Akhirnya gue baca dan gue langsung kayak, wow, Butter, kau smooth, nggak? Kau hard unlike Butter, karena kau crazy. Butter sendiri itu bercerita tentang seorang wartawan bernama Rika yang sedang terobsesi ingin mewawancarai terdakwa pembunuh berantai bernama Kaji. Kenapa diobsesi sama kasus ini? Karena Kaji itu tuh ditangkap karena diduga telah membunuh 3 orang laki-laki dalam kurun waktu 3 tahun yang dibikin pembunuhannya itu seperti bunuh diri gitu. Tapi media di sana nge-frame Kaji itu bukan dari segi kriminalitasnya, tapi dari segi fisik yang dia bawa, di mana Kaji ini tuh tidak memenuhi standar kecantikan Jepang lah. Dia berisi, dia nggak cantik-cantik banget. Terus, tapi kok dia bisa bunuh 3 orang laki-laki? Kaji ini dianggap mampu menggoda pria-pria ini karena dia pintar masak, dia pintar ngurus rumah. Jadi, laki-laki tua yang dia targetin ini tuh somehow tergantung sama dia gitu. Dan Kaji itu juga seorang penulis food blog lah. Jadi dia ngerangkum masakan-masakan dia dalam sebuah blog dan dia jelaskan pengalaman setiap dia memasaknya dan mencobanya gitu. Rika di sini sebagai seorang jurnalis feminis gitu kan, dia kerja di sebuah koran yang untuk laki-laki dan apparently nggak banyak perempuan di sana. Kalau nggak salah cuma 2 kalau gue baca novel ini. Dia ngerasa kayak, no, gue harus nge-reframe berita ini biar orang-orang dan media tuh nggak cuman nge-highlight dia adalah perempuan yang jelek tapi bunuh banyak laki-laki, gitulah kasarnya. Yang terjadi adalah Kaji sebagai seorang perempuan ada 2 hal yang nggak bisa dia toleransi, a feminist and a margarine. Dari sinilah akhirnya tertabraklah clash antara feminisme versi Rika yang sangat yang sangat kontemporer, yang sangat progresif, quote-unquote, dengan perspektif feminisme ataupun keperempuanan oleh Kaji yang bisa dibilang sangat konservatif gitu, yang sangat archaic gitu. Gue actually banyak banget nandain buku ini. Ini kalau lo lihat ya, astaga. Kalau beneran sepanjang buku itu tuh kayak gag after gag after gag, selalu kesedak. Butter di sini itu tuh adalah simbol dari kenikmatan yang perempuan gak pernah bisa dapatkan secara klimaks karena dia selalu memikirkan what's the good amount of something
yang bisa dinikmati oleh perempuan. Jadi seberapa jauh sih perempuan bisa menikmati dirinya, bisa menikmati makanannya, bisa mengetahui ukuran tubuhnya itu sudah tepat dengan society, itu semua digambarkan lewat konsumsi butter ini antara Kaji dan juga dengan si Rika. Butter tuh banyak banget ngasih gue perspektif tentang apa sih sebenarnya makna dari kegiatan domestik seorang perempuan. Ini tuh sebenarnya kayak muncul tuh dikit banget di dalam buku, tapi ada satu percakapan di mana mereka mencoba mengkaji kenapa ya di buku resep makanan perempuan tuh kayak banyak banget bagian yang kayak a good amount of gitu. Terus kayak si Rika tuh refleksi diri kayak ya karena perempuan tuh emang selalu nggak pernah menemukan takaran yang tepat atas hidupnya. Semuanya harus dipikirkan berdasarkan kayaknya kira-kira baiknya gini deh, kira-kira bagusnya seperti ini deh gitu. So, buku ini juga membawa kita lewat perspektifnya Rika sama Kaji. Apa sih sebenarnya a good amount of something of becoming a woman gitu. Asako Yuzuki bilang bahwa dalam satu interview, ini tuh novel yang dia nggak bisa bikin lagi tone-nya seperti ini. Karena jadi dalam sebuah interview dengan Guardian, intinya dia bilang bahwa sekarang tuh publik kepengen lihat perempuan bersikap baik sama perempuan, bukan perempuan bersikap sok pintar sama perempuan lainnya. That's why sebenarnya penerimaan buku ini di Jepang tuh basically nggak oke lah ya, banyak dikritik lah dia. Terus gue juga ngerasa kayak this book truly gives me a wide understanding of feminism itself dari pandangan feminism yang bagi gue sangat-sangat kontra gitu. Which menurut gue juga kayak emang mungkin I'm a man after all, banyak yang gue tidak pahami. But probably feminism is not just about about conquering something. Enggak selamanya kita bisa mendiskusikan feminism dalam aspek perlawanan, tapi juga dalam aspek kita bisa memaksimalkan energi feminin apa untuk kita melawan sistem yang represif dari hal-hal yang sederhana. Karena emang menurut gue penting untuk akhirnya membaca buku-buku seperti ini ya, yang memberikan counter perspektif terhadap teori yang sempurna. Karena ya beberapa istilah itu tuh semacam ya terlalu utopia gitu untuk dicapai dengan keadaan yang sekarang. Dinamika favorit gue dari buku ini itu adalah bagaimana Rika sebagai seorang jurnalis tuh mencoba untuk memahami dunianya si Kaji lewat makanan yang dia masak gitu kan, lewat makanan yang dia makan. Salah satu chapter yang gue suka adalah ketika one of the challenge itu challenge juga parah. Tapi Rika tuh harus makan ramen jam 3 pagi setelah Jakes. Jadi and it's like gitu, pas gue baca juga kayak wah nggak make sense. Tapi setelah itu dia bilang kayak the hot broth and the hot noodles were more assertive, more forceful than Makoto's warmth and smell. Makoto pasangannya, and that's what she experienced during the dinner gitu. As she raised them to her mouth alternately, Rika's body regained more and more of its heat and softness. She was already warmer than she had been back in the hotel room. Terus, ramen that she waltzed out to eat after having sex, the experience wasn't as she'd been imagining, an extension of the sensuality of the physical contact. No, the taste was one of freedom, the kind of freedom that could only be savored alone. Ini sebenarnya itu secara standar tuh kayak udah lo habis Jakes, lo akan tidur, that's it. Cowoknya bisa pergi melanglang buana. Tapi gimana kalau misalnya kita ganti posisinya? The woman, perempuan yang ninggalin cowoknya di kasur, gue pergi kamu makan. Gue cinta sama Butter. Salah satu novel yang gue obses di tahun ini. Setelah membahas perempuan Jepang, kita kembali ke perempuan Indonesia. Ini 2 buku terakhir yang gue baca di bulan ini. Itu ada Memasak Harapan sama Gerwani. Kita mulai dari Memasak Harapan dulu, karena kita bisa memahami narasi yang tercipta sebelum penangkapan tante-tante
yang bergabung di Gerwani di tahun 50-an sampai sebelum tahun 65 sampai dengan setelah kejadian 30 September sampai dengan tahun 80-an. Ya, so, kita mulai dari Memasak Harapan. Jadi, Memasak Harapan ini adalah, gue bisa bilang kumpulan esai sebenarnya dari beberapa penulis yang diajak untuk memasak ulang resep-resep yang ada di majalah Api Kartini. Api Kartini itu adalah majalah yang dikelola oleh Gerwani, di mana majalah itu tuh menjadi salah satu pergerakan media yang penting saat itu untuk perempuan-perempuan Indonesia dan dikelola juga oleh teman-teman perempuan Gerwani yang cukup progresif. Gitu. Narasi gue tentang Gerwani itu adalah cerita tentang bagaimana Gerwani itu terlibat dalam pembunuhan jenderal di Lubang Buaya, di mana diceritakan mereka menari-nari sambil telanjang dengan darah-darah di sekitar mereka. Mereka di frame sebagai seorang penyihir, padahal sebenarnya sihir-sihir mereka adalah pemikiran-pemikiran mereka itu sendiri. Siapa barusan? Gue gak suka tuh kalau Omat tiba-tiba kayak gitu. Anyway, ya. That's the truth though. Gerwani ini kan kemudian setelah kejadian Lubang Buaya itu beneran kayak witch hunting ya. Ditangkap aja gitu. Nggak jelas. Hanya karena si sejarah yang dipalsukan itu. Nah, Memasak Harapan bagi gue memberikan kita secercah secercah sejarah yang benar tentang bagaimana Gerwani tidak pernah berdiri hanya sebagai perempuan-perempuan yang melawan, tapi dia juga perempuan-perempuan yang mengurus rumah tangganya dengan baik. Jadi, dan itu tuh dibaca, dapat dilihat dari arsip-arsip majalah Api Kartini yang dibuka kembali oleh teman-teman POS. Kemudian akhirnya di situ kelihatan gitu bagaimana penempatan layout resep masakan yang bersebelahan dengan pemikiran-pemikiran, layout-layout tentang mode dan makeup yang kemudian akhirnya bersebelahan dengan apa yang sedang mereka lawan saat itu, menunjukkan sekali tentang bagaimana pergerakan perempuan di Indonesia itu tidak pernah berusaha keluar secara secara tidak holistik gitu dari nilai-nilai perempuan lah katakanlah dari nilai-nilai perempuan yang dipercayai gitu. Membaca buku ini tuh tadi selain memberikan secercah cahaya atas sejarah yang benar, kemudian yang kedua ngasih kehangatan lah dari sejarah ini yang cukup kelam kan sebenarnya. Kayak gue membaca Gerwani juga setelah, jadi awal banget itu dari Jakarta Method, kemudian gue membaca Dari Dalam Kubur oleh Suchen Marching, novel fiksi tentang bagaimana trauma psikis dan mental itu diturunkan secara generasional dari tahanan politik yang diasingkan ke anaknya yang didapatkan dari kekerasan seksual yang terjadi di camp sendiri. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas dari buku ini, karena memang ini tuh lebih kayak pengalaman rasa dari masing-masing orang yang memasak ulang makanan-makanan yang ada di majalah Api Kartini. Tapi yang menurut gue menarik juga adalah resep-resepnya tuh sederhana-sederhana banget loh, dan malah memberikan harapan sama perempuan-perempuan lain bahwa dengan keterbatasan, bayangin dengan harga bahan baku yang naik yang mereka coba terus-terusan lawan gitu kan pada pemerintah, mereka tetap ngasih resep-resep makanan yang bisa menjadikan alternatif supaya keluarganya tetap sehat, supaya keluarganya tetap bisa menikmati perayaan-perayaan gitu, mulai dari perkedel, puding, singkat-singkat banget. Dan gue ngerasa kita tuh sempat ya ada masa di mana media itu juga menyatukan ragam kelas gitu. Media nggak memisahkan lah gitu kan. Kayak kalau sekarang tuh kita cepat banget buat menilai kalau misalnya lo menikmati media A, B, dan C, lo kayak dari kelas A, B, C deh gitu. Jadi sementara di zaman itu yang mana sebenarnya kelas-kelas sosial udah mulai tumbuh ya karena akses dan privilege, tapi malah nyatu gitu perempuan-perempuannya lewat majalah Api Kartini ini gitu. Gue belum lihat sih majalahnya, belum baca juga gitu. Cuman di beberapa halaman tuh kayak ada cuplikan-cuplikannya gitu sebenarnya dari majalah Api Kartini. But iya, kayak gini-gini nih. Gitu. Tapi gue berharap untuk kalian yang ingin memulai mempelajari sejarah yang benar tapi jarang dibicarakan, coba kita mulai dari membaca Memasak Harapan dulu. Nah,
Itu adalah kehidupan Gerwani sebelum 65, 30 September 1965. Dan ini Gerwani, kisah tapal wanita di Klam Pelantungan adalah kehidupan para tahanan politik uh, dari teman-teman Gerwani di Kamp Pelantungan. Ini kehidupan setelah kejadian itu, dan menurut gue bacanya itu seperti membaca reportase jatuhnya, rangkuman penelitian dari narasumber-narasumber yang bercerita tentang pengalaman mereka di Kamp Pelantungan dari para tahanan-tahanan politik. Juga dengan narasi yang menurut gue ini masih cukup ramah untuk lo baca kalau lo pertama kali membaca Gerwani, karena banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian yang gak masuk di akal tapi dialamin sama tahanan-tahanan perempuan, tahanan-tahanan politik di Gerwani, di Kamp Pelantungan saat itu. Ada satu narasi yang gue baru tahu dari buku ini, di mana dulu ketika akhirnya Gerwani itu diusulkan untuk boleh ditangkap. Narasinya adalah mari kita kembalikan wanita-wanita Indonesia ke kedaulatannya, ke kodratnya. Padahal kalau kita balik ke Memasak Harapan tadi, yang kayak tadi gue bilang gitu, kayak nggak pernah perempuan Indonesia keluar dari kodratnya dengan masuk ke pergerakan ini gitu. Tetapi di sini mereka bekerja secara kolektif untuk melawan narasi-narasi yang merugikan, baik itu untuk perempuan dan juga untuk anak-anak. Kayak dijelasin juga bagaimana Gerwani membantu untuk memperbaiki undang-undang tentang pernikahan, kemudian tentang penurunan harga sembako gitu. Gerwani nggak sempurna juga gitu. Ada 1-2 kekurangannya lah sebagai sebuah organisasi, terutama ketika dia akhirnya bersentuhan dengan politik gitu kan, menjadi bagian dari PKI. Tapi yang gue amazed ya, lo bayangin, lo takut banget sama perempuan karena seberpengaruh itu kejadian lubang buaya. Siapa yang disalahin? Perempuan basically. Kayak gue makin kesini makin sadar kayak, oh titik beratnya tuh di Gerwani banget ya. Kayak Gerwani yang bunuh laki-laki, sehingga narasi laki-laki dibunuh oleh perempuan itu menjadi ego killer bagi laki-laki lainnya, sehingga rakyat-rakyat ini tuh segampang itu dulu untuk nangkapin orang tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan ada beberapa kejadian salah tangkap sebenarnya. Ya udah sekadar kayak, gue mau masukin lo ke penjara karena lo Gerwani gitu. Ya, itu dia bacaan gue selama 3 minggu ini. Gue ngerasa benang merah dari bacaan-bacaan gue ini ternyata adalah tentang hutang. Baik lagi sesuai dengan judul dari video ini, tentang hutang kita terhadap makanan, hutang kita terhadap anjing, hutang kita terhadap perempuan. Bagaimana kita mengabaikan kayak banyak hal-hal kecil di sekitar kita, yang kita rasa nggak akan punya cerita, yang kita rasa bolehlah dilupain karena juga untuk apa diceritakan. Tapi sebenarnya keseharian kita tuh adalah tanpa sadar terbentuk dari banyak paham, terbentuk dari banyak perspektif yang mungkin salah, tapi juga tanpa sadar kita teruskan gitu. There are 3 films yang gue rasa bisa jadi suplemen tambahan buat kalian menikmati butter. Jadi yang pertama, itu kalian bisa nonton Silence of the Lamb. Ini film thriller favorit gue, psychological thriller favorit gue. Kemudian ada Creepy sama Cure, itu dua-duanya dari filmnya Kiyoshi Kurosawa, favorit gue juga. Beneran kayak anjir, pembunuh tuh ya kalau udah berdarah dingin banget dia beneran bisa lebih menakutkan daripada hantu menurut gue, dan karena dia beneran ngerusak psikis lo gitu loh. Terus while reading the Gerwani, sambil baca tentang narasi-narasi Gerwani, mungkin beberapa ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum, tapi you guys bisa sambil dengerin Dialita, itu adalah paduan suara dari para penyintas Orde Baru dan juga penggiat HAM. Ada salah satu lagunya yang dinyanyikan ulang oleh Rara Sekar dan juga Frau, judulnya Kabut Putih. Wah, hangat banget, tapi gue juga pasti gue akan selalu nangis kalau mendengarkan lagu itu. Sekian untuk episode 2 Babat dan Booklog kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode 3. There will be more exciting contents untuk YouTube gue. I'm adding not new pillars tapi kayak pembahasan-pembahasan lain aja. Jadi kayak biar nggak nunggu Babat dan Booklog terus. Karena gue semangat nih, kalau kalian nonton gue yang kayak
mau bikin lagi ya gitu. Terus sampai jumpa di Arisan Buku Gila, daftar dan datang. Tempatnya terbatas sebenarnya, tapi gue harap kalau misalnya banyak yang suka, kita bisa bikin lagi. The idea adalah kita bisa bikin, the idea gue bikin Arisan Buku Gila adalah karena gue berharap kita punya tempat yang aman dan nyaman buat orang yang suka baca buku dan yang baru mau mulai baca buku. Plus, it's actually my dream to connect people with books, dan people can connect to others with books as well gitu. Jadi ya, tinggal datang bawa 2 buku, 1 buku yang mau dibahas, 1 buku yang mau ditukarkan, atau buku yang kalian bahas dan mau kalian tukarkan juga boleh, biar kalian dapat teman baru dan juga bacaan baru. Thanks for watching Sebuah Ruang Gila.